Assalamualaikum, gimana kabarnya teman-teman sekarang ini? Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Kalau teman-teman dengar suaraku bindeng, ini bukan karena aku kena covid lagi ya. Awas aja mikir kayak gitu. Kemarin aku malam itu pas beli makan sempat kehujanan, terus hujannya itu yang gerimis kecil itu loh. Terus aku lupa raup di kepala, jadinya pas bangun tidur tuh nggak enak, langsung pusing, langsung pilek. Oke, langsung aja ke videonya. Seperti teman-teman tahu ya, kalau teman-teman follow Instagramku, karena aku nyempet kena covid itu tanggal 16 Desember. Nah, 10 hari itu aku sudah negatif covid. Teman-teman pada nanya semua itu gejalanya apa waktu covid, terus ngapain aja waktu isolasi mandiri gitu. Nah, beberapa kan ada yang aku langsung jawab pas di DM dulu waktu aku zaman masih isoman. Nah, sampai sekarang itu juga teman-teman masih banyak yang nanya. Nah, maka dari itu aku coba bikin Q&A aja. Tapi Q&A itu waktu aku bikin pertama itu nggak ada yang nanya. Aduh, sampai aku ngemis-ngemis itu. Maklum lah ya, bukan artis jadinya ini nanya kan dikit. Nah, kalau teman-teman pengen dapat infonya secara menyeluruh, tolong jangan di skip videonya ini. Aku udah bikin Q&A kan di DM Instagram itu, terus teman-teman juga ada yang banyak yang nanya. Nah, ini aku mau bacain satu-satu dulu ya. Nah, ini dari Mbak Mia. Ini nanya, kemarin gejalanya apa aja mas? Itu. Nah, aku tuh kebetulan OTG. Orang tanpa gendaan, maksudnya orang tanpa gejala. Jadi OTG di sini yang tak maksud itu sampai sekarang itu aku sama sekali nggak ngerasain gejala-gejala kalau sakit covid. Aku nyempet ngobrol sama temenku. Nah, dia pas terkonfirmasi positif itu OTG. Tapi H+3, H+4 itu langsung muncul beberapa gejala covid itu kayak batuk, pilek, pusing. Nah, alhamdulillah aku sampai sekarang itu nggak kena gejala covid. Nah, ini dari Om Alpan. Ini Om Alpan itu dulu pecinta sepeda lipat, sekarang hijrah ke sepeda gravel ya. Hal yang dilakukan selama isoman, mandi berapa kali? Ya 1 kali dong. Pagi aja cukup, sore kan males, kan nggak kemana-mana, juga nggak keringetan, jadi 1 kali aja cukup ya, pagi. Dari siapa ini ya? Red Alon Sub, semangat selalu, terima kasih banyak masih, semoga cepet bisa gabung goes ya, pingin aku goes sama ini Red Alon Sub ini. Dari Apu, ini temenku SMA, siapa namanya? Harman. Selama isoman ya opo kowe jogo antar anggota keluarga sing seomah. Nah, ini maksudnya itu selama isoman gimana kamu itu menjaga antar anggota keluarga yang satu rumah. Kebetulan ini aku itu isoman di apartemen om. Nah, jadi di apartemen om itu ada 3 kamar. Nah, jadi masing-masing itu tidurnya 1 kamar 1 orang. Kebetulan yang kena itu aku, bapak sama ibu. Selain juga beda tempat tidur, juga beda alat makan, alat minum itu juga pasti beda. Terus juga cuci sendiri, sabunnya juga bukan sabun sih, apa ya, busanya itu juga busa sendiri. Jadinya memang bener-bener pribadi. Tapi kalau kita lagi makan, lagi apa ngobrol ya seperti biasanya aja lah, tapi tetap jaga jarak dan tetap pakai masker. Ada tambahan juga sih dari Mas Harman ini, entek piro tes PCR ndek kuno drive thru. Ini maksudnya habis berapa PCR di sana drive thru. Nah, itu untuk aku PCR yang terkonfirmasi positif pertama itu lumayan mahal, itu sekitar 1,5. Jadi aku pagi itu swab, itu sore aku sudah tahu hasilnya. Terus juga yang bikin mahal itu kan drive thru, jadi antrinya itu bisa daftar sebelumnya, terus kita waktu antri pas sudah datang di tempat itu antrinya di mobil, jadi nggak perlu di tempat umum yang duduk itu enggak. Jadi antri di mobil, terus nanti mobilnya maju, tes swab, parkir bentar, bayar, baru langsung pulang. Nanti hasilnya di email, seperti itu. Nah, ini dari tetanggaku sendiri, Mbak Ulfi ini nanya, kalau misalkan tanpa gejala, gimana kita bisa tahu kalau kita itu terkena COVID sedangkan kita merasa baik-baik aja? Nah, ini pertanyaannya juga bagus ya. Gimana kita bisa tahu kalau kita terkena COVID? Kalau sebagai kita orang biasa itu ya, yang kerja seperti biasa, itu salah satunya itu ya memang harus menerapkan 3M. Oh, sekarang bukan 3M ya, 5M mungkin ya.
Nah, itu mungkin salah satunya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, terus dan yang lain-lain. Nah, itu kenapa kok harus kayak gitu? Contohnya kayak aku ini, OTG. Misalnya si A, dia berkerumun di suatu tempat. Dia itu bener, dia itu katakanlah jangan OTG lah. Dia itu sehat, dia nggak terkena COVID. Tapi begitu dia tuh sampai rumah, dia tuh bisa aja jadi carrier atau pembawa virus COVID itu. Nah, sedangkan di rumah mungkin dia mungkin punya orang tua, dan siapa tahu orang tuanya itu rentan sama COVID. Nah, makanya kan jadinya bisa tertular gitu. Nah, sedangkan kita merasa baik-baik aja, yaitu kebanyakan anak-anak muda itu waktu ngopi bilang aku lo sehat, aku lo gak kena COVID. Iya bener, kamu emang sehat, kamu emang gak kena COVID. Tapi kan belum tentu orang-orang di rumahmu itu juga bakal kuat kalau kena COVID itu. Terus kalau misalkan tanpa gejala, gimana kita bisa tahu kalau kita itu kena COVID? Nah, ya salah satunya itu memang swab. Yang betul sih swab rutin ya, karena kita bisa tahu gimana sih keadaan kita. Nah, tapi kan karena swab itu mahal, jadinya kan kita nggak mungkin dong swab tiap jangka waktu tertentu. Salah satunya itu apa? Ya udah, ikuti protokol kesehatan seperti itu. Selanjutnya dari Mbak Gala. Pas kamu isolasi, nasib Grey gimana? Aman sama adikku. Dia ngerasa kesepian dikit lah. Terus ceritain dong kenapa tiba-tiba PCR. Apakah ada gejala atau merasa nggak enak badan atau iseng aja gitu? Itu kenapa aku PCR. Soalnya pertama itu ibuku itu ada swab rutin di kantor. Itu kan mesti rutin, nggak tahu seminggu atau 2 minggu sekali. Itu katakanlah hari berapa ya? Tanggal 14 itu ibuku swab. Senin Desember lah ya. Hari Selasa itu hasilnya keluar. Begitu aku pulang kerja, langsung bapak bilang, besok izin kantor, kita semua swab nyusul satu rumah. Aku, bapak, adik. Jadi kenapa aku PCR ya? Karena ibuku itu positif duluan. Jadinya ya udah satu rumah PCR nyusul. Apakah ada gejala? Nggak ada. Jadi aku tuh bener-bener OTG. Nah ini ya, aku tuh bener-bener OTG tuh jadi gini. Aku waktu swab pagi itu ya, jam 8 habis swab itu aku makan pecel, enak banget. Begitu sore jam setengah 6 aku makan nasi padang, masih bisa ngerasain parunya enak, limpahnya enak. Setengah jam setelah aku makan padang, aku dikabarin kalau aku terkonfirmasi kena COVID. Ya jadinya OTG gitu ya, kayak gitu, sehat tapi kena COVID. Terus ketika kamu positif, kamu kan bikin publikasi tuh. Nah, kamu nggak takut ada bisik-bisik tukang sayur? Nggak perlu dijawab ya, kayak gini nih ya. Tukang sayur nggak pernah aku beli di depan rumah. Ini dari Mas Gentrung Harsono Andaru. Mas Ian nanya dong, selama isolasi mandiri apakah boleh udut? Iya boleh. Kalau kamu nggak sesek ya boleh, terserah apa kata Mas Harsono, monggo saja. Nah ini dari Mbak Niken, teman kuliahku. Gimana rasanya setelah dinyatakan positif? Pas dinyatakan positif sih aku biasa-biasa aja ya. Soalnya kenapa? Alhamdulillahnya aku itu nggak bergejala OTG. Justru aku ngerasa khawatir itu pas ibu sama bapak itu terkonfirmasi positif. Soalnya kan bapak itu bergejala, itu kayak di pencernaannya itu nggak enak, terus juga batuk, terus ibu juga batuk gitu. Jadinya ya kalau aku sendiri sih aku nggak khawatir. Cuman kalau bapak ibu yang kena itu waktu itu nyebut khawatir. Tapi kan cuman alhamdulillah sudah sehat semua. Apakah isoman menyenangkan? 2 hari pertama menyenangkan, terus selanjutnya itu bener-bener bosen. Soalnya gini, aku bukannya nggak minta ya, kalau misalnya kita sakit terus kan pasti kita katakanlah isoman ya di rumah, istirahat itu masih enak. Dibuat tidur itu, wah aku badanku lagi nggak enak nih, aku butuh tidur, jadinya tidur itu enak. Nah kalau aku yang memang dari secara normalnya itu nggak ada gejala, dibuat tidur ya bosen. Jadi ya cuma tidur, YouTubean, lihat film, kadang yang nyicil kerjaan. Kalau dibilang menyenangkan ya cuman awal-awal aja menyenangkan, lama-lama tuh pasti bosen. Hal apa yang dilakukan ketika isoman untuk meningkatkan imunitas agar hasil negatif? Nah untuk pertanyaan ini aku udah nyicil, bukan nyicil sih, aku udah nulis lah apa aja ini yang aku lakuin itu. Dimulai dari bangun tidur ya.
itu aku bangun tidur itu kumur-kumur air garam. Jadi kumur-kumur di mulut sama juga kumur-kumur di rongga. Itu kalau di rongga itu kayak rasanya itu kayak mau muntah, tapi jangan sampai ketelan, itu baru dilepeh. Terus yang selanjutnya itu aku menghirup uap air panas. Ini jadi aku air panas, aku panasin di panci. Nah setelah mendidih kan pasti dia matiin. Nah itu aku tetesin 2-3 tetes kayu putih. Nah itu di situ tuh aku menghirup uapnya, masuk hidung keluar mulut itu 10 kali, masuk mulut keluar hidung itu juga 10 kali. Istirahat aku ulangi lagi sampai 3 repetisi. Itu sampai kerasa di mana ya, di dada itu rasanya anget banget. Itu baru aku udah selesai, udah cukup. Berjemur pagi itu antara jam 8 sampai jam 10 itu sekitar 20 menitan. Makan bergizi itu pasti pagi, siang, malam. Jadi waktu aku kena isoman itu udah kata ibu itu udah gak usah mikir dietan, yang penting makan bergizi, cepet sehat. Baru kalau nanti udah negatif baru diatur lagi porsi makannya. Kan juga pasti isoman tuh makannya juga ya banyak lah, apa aja dimakan kan, yang penting itu juga cepet sembuh gitu. Istirahat cukup. Nah ini istirahat cukup ini juga penting. Temanku kemarin cepet curhat ke aku, itu dia 14 hari itu masih bergejala. Terus waktu aku tanya, aku kasih tahu apa aja aktivitasku, ya juga dilakuin juga sama dia. Tapi pas aku nanya tidurmu gimana, langsung dia bilang ini yang mungkin aku salah. Ternyata dia tuh tidur jam berapa ya, jam 1 bangun jam 3. Kan jadinya kan di badan kan nggak bagus ya. Ya kalau tidurnya sih normalnya ya 6-8 jam aku itu. Jadi tidur jam 9, jam 10, bangun tuh subuhan. Nah, jadi kalau dari tidur itu memang harus cukup lah. Terus yang terakhir itu pikiran tenang. Jadi nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah mikir, wih nanti aku kena covid tuh gimana, apakah bakalan ini, apakah bakalan itu gitu. Pokoknya tenang aja. Jadi pikir positif, pikir bakalan sembuh. Terus ya pikir yang enak-enak lah. Terus juga nah dari pikiran yang tenang itu pasti kan aktivitas juga nyari yang nyantai, nggak urus berat-berat. Dari situ nanti apa istilahnya, timbul mindset lah kalau badan tuh bakal enak gitu, bakal tenang gitu. Kayaknya ini yang terakhirnya aku takut kelamaan. Nah kalau kelamaan tuh nanti takutnya teman-teman bosen. Jadi ini pertanyaan terakhir. Nah tenang, dari part 1 ke part 2 itu insya Allah nggak bakalan lama kok jarak videonya itu, soalnya kan ini videonya saling berkaitan gitu. Nah ini dari Mas Hafiz, ini temenku SMP. Covid ada tingkat keparahan atau apa sebutannya kalau di Covid? Misal ada yang tingkat ringan atau yang paling ekstrim, suun bro. Kalau masalah tingkat ini aku nggak berani jawab banyak-banyak, soalnya kan mungkin ada hubungannya sama sains gitu ya. Cuman kalau aku sebagai orang awam, terus juga lihat pengalaman teman-teman yang lagi covid, aku nggak tahu tingkatannya berapa ya. Cuman kalau aku bisa nyimpulin itu secara garis besar ya mungkin itu ada 3. Itu yang pertama itu kayak aku gini, OTG. Jadi OTG bener-bener OTG, nggak ada gejala sama sekali. OTG ini maksudnya waktu aku terkonfirmasi positif itu dalam kondisi OTG, sampai sekarang nggak ada gejala. Itu juga termasuk kayak temanku itu yang waktu terkonfirmasi OTG baru H+3, H+4 itu muncul beberapa gejala tapi yang ringan kayak batuk, pusing gitu. Terus yang kedua itu tingkatannya itu mungkin kayak bapak sama ibuku. Itu bapak sama ibu itu batuk, pusing, terus demam juga. Nggak parah sih, cuman ya dari gejalanya itu lumayan banyak lah, sampai bener-bener lemes gitu loh. Terus yang tingkat yang ketiga itu yang kritis. Ngomong-ngomong sedikit yang kritis ini, kebetulan aku habis bantu beliau ini yang aku ceritain kritis. Nah yang kritis itu justru yang sudah diopname di rumah sakit. Kalau yang dikritis itu disarankan untuk menerima plasma darah dari penyintas COVID yang sudah benar-benar sembuh dari COVID-nya gitu. Jadi kalau secara garis besar itu ya mungkin ada 3. Cuman kalau di dunia dokter atau di dunia sains aku nggak tahu ya berapa. Aku lihat secara awam itu mungkin ada 3 gitu. Oke, segitu dulu videonya kali ini. Kalau teman-teman ada yang kurang paham atau mau nambahin, silahkan teman-teman tulis di komen. Jangan lupa tunggu video part keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum.